Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita anime bergenre militer, yaitu Exik. Exik menceritakan tentang perjuangan manusia buangan yang dijadikan alat berperang. Republik San Magnolia sudah lama mengalami tekanan dari Kekaisaran Gaidan yang menyerang dengan pasukan robot Legion. Robot tersebut merupakan drone tanpa awak yang menyerbu dan mengepung negeri tersebut. Pemerintah melakukan suatu penelitian mengenai robot tak berawak. Setelah melakukan penelitian, akhirnya Republik San Magnolia memiliki drone otonom sendiri yang bisa berperang tanpa menumpahkan darah. Namun, pernyataan tersebut hanyalah kebohongan. Di luar dinding, terdapat banyak sektor yang menyimpan banyak misteri. Mereka yang tidak memiliki rambut berwarna silver akan diasingkan dan dijadikan alat perang oleh pemerintah. Nah, semua manusia buangan tersebut berada di luar benteng. Sektor 86 atau Exik merupakan area yang dianggap tidak ada. Namun di sana terdapat banyak pejuang yang mempertaruhkan nyawa dalam peperangan. Shin merupakan pimpinan dari sektor Exik dan Lena merupakan pawang dari detasemennya. Kisah perjuangan mereka pun dimulai. Film dimulai memperlihatkan siaran berita tentang perang yang sedang terjadi melawan pasukan Legion. Pasukan tak berawak Republik San Magnolia yang bernama Juggernaut berhasil memukul mundur dan mengklaim jika peperangan melawan Legion tidak menimbulkan korban jiwa dari pihak Republik. Lalu terlihat seorang wanita bernama Lena sedang memimpin penyerangan di distrik 9. Kemudian Jenderal Jerome yang merupakan paman Lena menugaskan Lena untuk memimpin pasukan khusus Spearhead. Konon banyak Henwan yang memimpin pasukan ini menjadi gila dan beberapa orang bunuh diri karena merasa dihantui oleh suara orang-orang mati. Komandan Spearhead dipimpin oleh Undertaker dan dijuluki sebagai Shinigami. Shin beralih di distrik Exik. Terlihat para pasukan Spearhead berkumpul. Mereka membahas tentang para Henwan yang memimpin mereka menjadi gila dan kemungkinan untuk menggantinya akan sama saja. Di sini kita mengetahui para manusia buangan sangat membenci kaum Alba dan mereka menjulukinya babi putih. Di medan perang, salah satu pasukan Spearhead terluka parah dan sekarat. Lalu terlihat Shin menghampirinya dan menembak kepala rekannya itu. Di sini Mimin belum mengetahui alasan kenapa Shin melakukan penembakan itu dan mengakhiri hidup rekannya. Shin mengukir nama rekannya yang tewas pada potongan Juggernaut-nya, lalu dikumpulkan dan disimpan di sebuah kotak. Hal itu ia lakukan sebagai penghormatan terakhir bagi rekannya yang gugur. Lena mulai berkomunikasi dengan unit barunya. Para pasukan Spearhead menggambarkan Lena sebagai Tuan Putri, namun berkepala babi. Lena merupakan Henwan ke-6 yang memimpin pasukan khusus Spearhead. Ada beberapa jenis mesin tempur Legion, yaitu tipe penyerbu bernama Growolf, tipe tank bernama Law, tipe pengganggu medan elektronik bernama Endlength, tipe penembak jarak jauh bernama Scorpio. Di peperangan kali ini, Undertaker berhasil mengalahkan pasukan musuh hanya seorang diri dan berhasil memukul mundur Legion. Di sekolah militer, dosen pengajar memberitahu jika peperangan kali ini drone Juggernaut otonom milik Republik lebih unggul dibanding Legion, dan tidak ada satupun kematian yang terjadi sejak diperkenalkan. Lena yang mendengar itu sangat marah. Ia turun dan memberitahu yang sebenarnya. Di masa peperangan dulu, tentara reguler kalah telak oleh pasukan Legion. Republik mengesahkan undang-undang penjaga perdamaian masa perang khusus. Hal ini mencabut kewarganegaraan dan semua hak dari siapapun yang tidak memiliki rambut dan mata berwarna silver, seperti kaum Alba. Mereka yang tidak berambut silver dianggap bukan manusia dan dikumpulkan di kamp pengasingan, lalu dijaga ketat oleh 85 di distrik Republik. Camp tersebut disebut Exik atau Distrik 86. Lalu mereka dipaksa menjadi pilot Juggernaut. Namun berita yang tersebar di media Pilot Juggernaut merupakan kelinci percobaan
yang tidak dianggap sebagai manusia. Lena selalu menghubungi Spearhead dan berusaha agar bisa diterima di hati mereka. Spearhead memuji kegigihan Lena yang bertahan sebagai headone. Shin merupakan senior di unit ini. Ia sudah menjalankan tugas selama 5 tahun. Lena menanyai mereka sebuah harapan jika masa perang sudah berakhir. Namun, seakan para Spearhead tidak mempunyai tujuan lain selain berperang. Di malam hari, Kurena terlihat kesal saat Shin berbicara dengan Lena setiap malam. Kurena sangat membenci Alba karena orang tuanya dibunuh oleh mereka. Orang tua Kurena dijadikan alat pelatihan seperti sampah tak berguna. Spearhead mulai sedikit berkomunikasi dengan Lena. Chris Bullet menceritakan jika suasana di malam hari sering terlihat banyak bintang jatuh. Suasana yang sangat tenang. Lena menanyakan seberapa bencinya mereka pada Alba. Chris Bullet merasa jika seseorang diasingkan dan dianggap sebagai hewan ternak itu sangat menyakitkan. Namun, pada kenyataannya tidak semua Alba itu jahat. Di gudang, Lena meminta Arnett untuk dicarikannya peta sebagai alat untuk berperang. Karena selama ini, para Spearhead berperang tanpa tahu lokasi. Peperangan melawan Legion kembali dimulai. Chris Bullet akan menyerang Low Tank dari Legion. Tetapi, Lena melihat ada yang aneh di posisi Legion itu. Lena terlambat menyadarinya jika lokasi tersebut merupakan dataran berair. Chris Bullet pun gugur. Lena lalu meminta maaf kepada para Spearhead jika saja ia dapat cepat menyadarinya. Longing Folk pun meluapkan kemarahannya pada Lena. Jika jangan merasa kasihan pada Spearhead yang dianggap hewan yang tidak berguna oleh Alba. Setiap hari, para pasukan Spearhead harus bersiap kehilangan teman-temannya. Alba menyebabkan jutaan nyawa melayang selama 9 tahun terakhir dan tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Hanya menonton dari tempat yang hangat dan aman di dalam dinding. Longing pun menganggap Lena yang sering mengajak mereka mengobrol setiap malam itu tidak membuat mereka merasa disamakan seperti manusia. Bahkan, Lena sama sekali tidak menanyakan nama asli mereka. Lena kembali berkomunikasi dengan Undertaker. Ia meminta maaf atas kejadian kemarin dan meminta Undertaker untuk memberitahu nama asli anggota Spearhead. Undertaker meminta Lena untuk tidak memikirkan apa yang Longing Folk bicarakan kemarin karena tidak semua Spearhead berpikir seperti itu. Namun, Lena tetap bersikeras karena tidak sopan jika mengobrol tidak menyebutkan nama. Undertaker yang merasa kesungguhan hati Lena akhirnya memberitahu nama asli rekan-rekannya. Yang pertama, Chris Bullet yang kemarin meninggal itu bernama Tanya. Werlock Kepala Staf Radiant Suga, Longing Folk Teorika, Snow White Anju Enma, Gunslinger Kurena Kukumila, Black Dog Daya Irma, dan yang lainnya. Lalu terlihat Shin sedang mengukir nama Kaye di salah satu potongan Juggernaut-nya. Exik tidak mendapatkan pemakaman yang layak. Di unit pertamanya, Undertaker berjanji bersama rekan-rekannya jika ada yang gugur, nama mereka diukir pada bagian Juggernaut mereka, dan yang masih hidup membawa mereka ke tujuan akhir. Undertaker selalu menjadi yang terakhir di unitnya. Selama 5 tahun ini, Undertaker telah mengukir 561 nama. Di malam itu, para Spearhead nampak mulai dapat menerima kehadiran Lena. Nama terakhir yang diketahui Lena adalah Undertaker. Nama aslinya Shinya Nozen. Mendengar nama Nozen mengingatkan Lena pada seseorang, yaitu Kapten Shorei Nozen. Dulu, Shorei Nozen menyelamatkan Lena saat pesawat yang ia tumpangi bersama ayahnya diserang Legion. Ternyata, Shorei Nozen adalah kakak Shin. Hal yang menjadi tujuan Shin saat ini adalah mencari jasad kakaknya. Peperangan melawan Legion kembali dimulai. Shin meminta Lena mematikan alat komunikasinya karena banyak Black Ship yang akan mengganggu jaringan. Shin memperingatkan Lena akan sesuatu yang terjadi.
Namun Lena bersikeras tidak akan mematikan para raidnya. Lalu terdengar suara-suara aneh yang membuat Lena ketakutan. Terakhir, Lena mendengar kata-kata terakhir dari Kaye, jika ia takut mati. パラレイドな。忠告はしましたよ。何？死にたくない。 Shin menjelaskan jika dulu ia sempat mati, mungkin bisa disebut mati suri. Sejak saat itu, ia sering mendengar suara-suara orang yang telah mati. Legion punya pengatur waktu. Dalam kurang dari 2 tahun, waktu akan habis. Itu adalah prediksi dari pusat penelitian. Namun yang terjadi di lapangan, Legion mengalami evolusi. Sistem sarafnya lebih hebat dibanding manusia. Ia seperti menyalin otak dari para spearhead yang mati dalam kondisi kepalanya masih utuh. Para Legion mengambil bagian kepalanya dan menyalin ingatannya. Republik akan kalah melawan Legion. Karena Legion dengan desain terbaru tidak akan berhenti dalam 2 tahun. Malah bisa lebih. Dan Exik sekarang hanya diisi oleh anak-anak dan saat ini mereka pun sudah ikut berperang. Selanjutnya kita melihat Shin saat ia masih kecil. Ia berkelana sendiri untuk mencari kakaknya. Di salah satu gedung, ia melihat Juggernaut milik kakaknya. Saat ia mendekat, kepala kakaknya sudah tidak ada. Di peperangan berikutnya, mereka melewati jalan yang dulu sempat dipakai untuk berpesta para spearhead. Mereka mengenang masa-masa bersama dulu. Namun sekarang, kondisi sudah berbeda. Hanya tinggal beberapa orang saja, dan itu pun akan terus berkurang. 私は前もシンと一緒でね。そこ置いといて。はいっどうもクレイモアからで今何年目でしょう。そういうとこだけは平等なんだよね。面白そうな話してんな。いやいいのな。何しろ豚だし。強い。日差し当たると死んじゃいます的な。落ち着け。単に生き遅れのブサイクの。あれから4ヶ月か。亡くなったのは九条の黒板の数。 Leka dan Daya gugur di peperangan ini. Tujuan akhir Shin adalah membuat pemakaman untuk kakaknya. Ia merasa kakaknya belum memaafkannya. Ayah dan ibunya meninggal gara-gara perbuatan Shin. Di mabes militer, Lena berusaha meyakinkan jenderal untuk mengirimkan bantuan dengan cara menembakkan mortar untuk langsung menyerang Scorpio. Namun, di sini jenderal lebih mementingkan menyimpan amunisinya dibanding keselamatan Exik yang mereka anggap sebagai hewan. Tanpa rasa bersalah, unit yang gugur pun belum diberi penggantinya. Jenderal malah menugaskan Spearhead untuk menyerang markas Legion yang baru dibangun dekat dengan camp Exik. Lena kembali meminta bantuan kepada jenderal untuk segera meminta bantuan unit dan persenjataan. Ternyata itu sudah jenderal lakukan. Ia telah mengirim unit ke Exik. Mendengar itu, Lena merasa senang. Namun yang terjadi, bantuan tidak kunjung datang. Shin meminta Lena untuk berhenti berusaha karena tidak akan ada yang datang untuk membantu mereka. Bantuan yang dimaksud adalah pengganti mereka setelah mereka mati. Exik seperti tempat eksekusi. Mereka bertempur sampai mati. Raiden menambahkan, jika mereka bertempur karena keinginan sendiri, bisa saja mereka membiarkan Legion menyerang Republik. Namun, ia menganggap semua abad tidak jahat. Dan di Exik pun tidak semuanya orang baik. Jadi saat ini mereka bertempur karena kebanggaannya sendiri. Akhirnya Shin menemukan Legion yang di dalamnya terdapat ingatan kakaknya dan berniat menyerangnya. Lena memeriksa kembali berkas-berkas militer yang berhubungan dengan para spearhead. Di situ tertera tugas khusus jika ada gerakan mundur maka akan dieksekusi di tempat. Lena meminta bantuan Annette. Annette meminta Lena untuk berhenti membantu Spearhead karena tidak ada yang bisa dilakukan. Lalu ia menunjuk ke rumah tetangganya. Dulu tetangganya itu adalah ilmuwan di tim peneliti ayahnya. Keluarga mereka sangat dekat. Annette pun sering bermain dengan anak tetangganya. Tetapi semua berubah saat perang dimulai.
Mereka merupakan Exik, bukan dari bangsa Alba. Annette yang dibully di sekolah karena berteman dengan keluarga Exik, lalu bertengkar dengan temannya itu, dan berkata jika orang berwarna sangat hina. Hal itu membuat rasa bersalah yang mendalam baginya sampai saat ini, karena ia tidak dapat melakukan apapun. Keluarga tetangganya itu mempunyai kekuatan yang aneh. Mereka dapat mengetahui satu sama lain padahal tidak saling berbicara. Ayah Annette tertarik dengan kekuatan itu, lalu menelitinya. Pemerintah mengetahui itu dan meminta ayah Annette untuk menyempurnakannya. Lalu terciptalah Raid, alat yang dipakai Lena untuk berkomunikasi dengan para Spearhead. Karena alat yang ia ciptakan malah menyebabkan banyak kematian, ayah Annette pun bunuh diri untuk menebus semua dosa-dosanya. Lalu Annette mengusir Lena dan berkata untuk tidak lagi menampakkan wajahnya. Lena kembali menghadap jenderal untuk meminta bantuan. Namun hal yang sama, dengan alasan apapun, jenderal menolak untuk membantunya. Peperangan terbesar pun akan mereka lakukan. Yang tersisa saat ini hanya tinggal berlima, yaitu Anju, Kurena, Raiden, Theo, dan Shin. Tempat yang dulu dijadikan berkumpul melepas lelah setelah perang, kini hanya tinggal kenangan. Dan mereka berlima berjanji akan bertempur sampai akhir demi rekan-rekan mereka yang telah gugur. Jujur, di momen ini Mimin gak bisa menahan air mata. Mimin seakan merasa kehilangan yang sangat dalam. Pagi pun tiba, saatnya untuk pertempuran besar. Terlihat sekilas ingatan sore Nozen yang melampiaskan kemarahannya pada Shin. Ia menyalahkan Shin karena ayah ibunya dikirim ke Exik, dan karena hal itu juga mereka akan dikirim ke sana dan menjadi alat perang pemerintah. Ingatan itu muncul dari legion yang mengambil kepala sore Nozen. Pertempuran besar pun dimulai. Terlihat di radar, pasukan legion sangat banyak melawan 5 pasukan Exik. Rudal mulai ditembakkan oleh legion. Shin maju ke medan tempur sendiri untuk menghadapi legion kakaknya. Pasukan Exik terpojok dan kehabisan amunisi. Tiba-tiba dari langit turun hujan peluru. Lena meminjam mata kiri Raiden untuk mengkonfirmasi dampak ledakan. Hal itu membuat Raiden marah. Jika berbagi visual akan menyebabkan kebutaan bagi Hanwan, dan mortir yang ditembakkan itu pasti tidak ada izinnya. Di sini Lena berkata jika ia tidak peduli akan hal itu, Republik tidak bermain dengan aturan yang waras, maka tidak ada alasan bagi Lena untuk melakukannya juga. Melanggar aturan dengan menembakkan mortir secara ilegal seharusnya sudah ia lakukan dulu. Di garis depan Shin melawan kakaknya, terlihat ia kewalahan dan kalah. Lena menembakkan mortir hampa yang membuat legion kehilangan keseimbangannya. Lalu Shin terbangun dari mimpi buruknya jika ia harus mengistirahatkan kakaknya sebagai pemakamannya. Shin mengakhirinya dengan menembakkan bagian depan legion. Lena dibantu Annette menghack peluncuran mortir. Ternyata teman masa kecil Annette yang pernah ia sakiti adalah Shin. Dengan alasan itu, ia membantu Lena. Shin berterima kasih kepada Lena karena berkat dia, Shin dapat membuat kakaknya beristirahat. Lalu, para Spearhead mengobrol untuk rencana kedepannya. Terlihat dari radar mereka akan keluar dari wilayah Exik dan pergi ke wilayah Legion. Lena yang melihat itu meminta agar mereka tidak pergi meninggalkannya sendiri. Para Spearhead yang tersisa akhirnya benar-benar menerima Lena sebagai tim mereka. Akhirnya mereka pun berpisah. Perjalanan menuju kematian pun dimulai. Mereka menuju ke wilayah Kekaisaran Gaiden yang menciptakan alat perang tak berawak yaitu Legion. Sampai akhirnya senjata yang mereka ciptakan memusnahkan mereka. Saat Shin dan teman-temannya beristirahat, tiba-tiba Legion menyerang. Fido yang selama ini menemani mereka gugur di pertempuran kali ini. Fido mati membawa semua kenangan anggota Spearhead.
前が死神のお供か。よし。よしじゃね背中に手が触れたの見てた。ここで問題だ。どちらがまずいものか分かる。え。カイド、昨日もう風もみんな俺たちちょっと見てみたかっただけなんだよ。そうそうわかるよ。そんな簡単に人生変わんないけど。Juggernaut yang tersisa hanya milik Shin. Mereka secara bergantian mengoperasikannya. Lalu, saat di hutan, Shin meminta Anju bergantian. Saat Shin mengoperasikan Juggernaut-nya, ia memutus tali penarik dan menghancurkan bebatuan. Shin berniat menyerang markas Legion sendirian. Terlihat, Shin sedang bertempur dengan para pasukan Legion. Shin terhempas oleh tembakan Scorpio. Lalu, dalam ingatannya, ia melihat seorang laki-laki yang ingin membunuh semua laki-laki, perempuan, anak-anak, bangsawan, petani, dan semua manusia yang ada. Sosok itu akan membunuh semuanya, semua orang yang mengancam sang putri. Lalu, dengan senjata seadanya, Raiden, Anju, Kurena, dan Theo membantu Shin. Namun, mereka dengan mudah dikalahkan. Dan film pun selesai. そんな武器でレギオンになった俺は。Sungguh film yang menguras emosi dan haru. Kebiadaban pemerintah, perjuangan seseorang untuk kesetaraan, kebersamaan, dan cinta. Menurut Mimin, ini film yang sangat keren. Untuk season 2-nya, jika teman-teman ingin Mimin buatkan alur ceritanya, subscribe dan like video ini. Terima kasih bagi yang nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari kami, bapak-bapak pecinta film kartun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.